Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Entriani dengan NIM 2032300043 dari kelas 6B Manajemen Pendidikan Islam. Adapun pembuatan video saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penyimpanan Mutu Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Andes Jamaluddin SAG MPDI. Berikut saya akan menjelaskan tentang survei kepuasan. Apa itu survei kepuasan? Survei kepuasan adalah instrumen pengukuran yang sistematis untuk mengetahui sejauh mana layanan lembaga pendidikan memenuhi harapan para pemangku kepentingan, baik mahasiswa, orang tua, dosen, maupun alumni. Konsep dasarnya bertumpu pada 3 unsur. Pertama adalah ekspektasi, yaitu harapan awak stakeholder terhadap layanan yang akan diterima berikutnya. Yang kedua yaitu persepsi layanan, penilaian layanan yang akan diterima benar yang disarankan. Yang ketiga yaitu kesenjangan atau gap, yaitu selisih antara harapan dan kenyataan. Kepuasan terjadi ketika layanan yang dirasakan sama atau melebihi dari harapan mereka. Berikutnya adalah tujuan. Survei kepuasan lembaga pendidikan memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama yaitu mengukur mutu layanan secara objektif. Kedua, menemukan gap, yaitu mengidentifikasi kekuatan kelemahan layanan. Yang ketiga yaitu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data. Keempat, mendukung penjaminan mutu dan akreditas lembaga. Kelima yaitu membangun loyalitas dan kepercayaan mahasiswa, orang tua, dan serta masyarakat. Keempat, ada peta dan 7 tahapan. Agar hasil survei akurat dan benar-benar bermanfaat, pelaksanaannya harus mengikuti 7 tahapan sistematis, dimulai dari penentuan tujuan, identifikasi responden, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisa hasil, penyusunan rekomendasi, hingga monitoring dan evaluasi. Yang penting adalah ketujuh tahapan ini bersifat siklus dan dijalankan secara berkelanjutan. Yang kelima adalah tahapan, tujuan dan sasaran. Tahapan pertama adalah menentukan tujuan dan disarankan yang survei secara jelas. Lembaga harus menjawab apa yang ingin kita ketahui dari survei ini. Langkah konkretnya yaitu rumuskan tujuan spesifik tentang aspek layanan yang akan diukur. Tentukan unit sasaran, apakah seluruh prodi serta fakultas, satu layanan tertentu, dan tetapkan target skor kepuasan. Misalnya, indeks kepuasan mahasiswa minimal 3,5 skala 5. Yang keenam adalah tahap 2, responden dan aspek. Tahap kedua adalah mengidentifikasi siapa disurvei dan apa yang dinilai. Responden bisa berasal dari mahasiswa aktif, dosen, tenaga kependidikan, alumni, hingga orang tua. Aspek yang diukur mencakup layanan akademik seperti kualitas pembelajaran dan kompetensi dosen, serta layanan non-akademik seperti administrasi, fasilitas kampus, dan sistem informasi. Semua aspek harus disesuaikan dengan tujuan survei yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah tahapan ketiga, adalah penyusunan instrumen atau kuesioner. Pertama, susun kisi-kisi berdasarkan dimensi dan indikator kepuasan. Kedua, gunakan skala Likert 1-5, dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Dikombinasikan dengan pertanyaan terbuka untuk mengenali kasus masukan yang lebih mendalam. Ketiga, yang sangat penting adalah kuesioner wajib melewati ujian validasi dan reliabilitas sebelum disebarkan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat. Selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu pengumpulan data. Tahapan keempat ini adalah pengumpulan data atau metode paling umum, yaitu efisiensi saat ini adalah cara daring melalui Google Form atau sistem akademik kampus. Waktu yang ideal adalah menjelang akhir semester, saat mahasiswa sudah merasakan seluruh layanan dan sosialisasi yang masih sangat penting agar tingkat partisipasi atau respon rate mencapai minimal 70 atau 80% dari total responden. Selanjutnya adalah tahapan kelima, yaitu analisis dan implementasi. Tahapan kelima adalah menganalisis dan mengomputasi hasil survei. Data diolah untuk menganalisis rata-rata skor dan indeks kepuasan per dimensi layanan, kemudian dibandingkan antar dimensi. Contohnya, jika fasilitas mendapatkan skor 3,2, ini menjadi prioritas perbaikan, sementara layanan sesuai dengan skor 4,0 adalah kekuatan yang harus dipertahankan. Analisis angka ini juga harus dilengkapi masukan kualitas dari pertanyaan terbuka agar gambarnya lebih utuh. Yang
Selanjutnya adalah tahapan ke-6, yaitu rekomendasi perbaikan. Tahapan ke-6 ini adalah menyusun rekomendasi perbaikan. Prioritaskan perbaikan dan dimensi dengan skor terendah. Kemudian susun rencana tindak lanjut, yaitu Concord mencakup kegiatan apa, siapa penanggung jawabnya, dan tanpa target dan berapa anggarannya. Jangan lupa katakan indikator keberhasilan yang terukur, misalnya skor dimensi peserta harus naik minimal 0,3 poin dan pada survei berikutnya. Slide yang selanjutnya yaitu tahap ke-7, monitoring dan evaluasi. Tahap ke-7 adalah monitoring dan evaluasi tindak lanjut. Tahap yang sering lewat pada saat menentukan keberhasilan seluruh proses. Pantauan pelaksanaan rencana tindak lanjut adalah cara berkala melalui rapat mutu atau laporan internal. Lalu evaluasi apakah perbaikan sudah berdampak nyata. Hasilnya menjadi masukan untuk survei berikutnya, mengikuti prinsip plan, do, check, act, sehingga peningkatan mutu layanan berjalan tanpa henti. Berikutnya adalah contoh penerapannya. Nah, sebagaimana contoh penerapannya, survei kepuasan dilaksanakan di Universitas X misalnya dengan 4,5 mahasiswa aktif sebagai responden. Tingkat partisipasi mencapai 82%. Hasilnya menunjukkan indeks kepuasan mahasiswa sebesar 3,62. Masuk kategori baik. Dari analisis per dimensi, bisa menjadi prioritas perbaikan dengan skor terendah 3,2. Sementara layanan mahasiswa dengan skor 4,0 dipertahankan. Sebagai tindak lanjut, Universitas merencanakan renovasi laboratorium dan menjadwalkan survei ulang pada semester berikutnya. Slide terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, ada 3 poin penting yang perlu diukur. Yang pertama, survei kepuasan adalah alat ukur, bukan asumsi. Kedua, 7 tahapan yang sistematis menganalisis hasil survei lebih akurat dan bermanfaat. Ketiga yaitu siklus PDCA, yaitu penjaminan peningkatan mutu layanan pendidikan yang tidak akan pernah berhenti. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih telah menyimak video saya hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.